Oke, di video kali ini saya akan membahas cara mining dengan HypeOS. Dan perlu diingat ya, HypeOS itu sistem operasi layaknya Linux dan Windows, jadi bukan software mining. Karena software mining yang digunakan juga sama aja seperti yang kita gunakan mining ya, seperti Phoenix Miner ataupun LOL Miner. Dan bahkan semua software mining itu ada di HypeOS. Karena didesain khusus untuk mining, jadi HypeOS ini stabil banget, lebih stabil daripada kita menggunakan Linux dan Windows. Kalau misalnya kita menggunakan Windows itu kan sering crash ataupun sering blue screen gitu ya, tiba-tiba nge-restart sendiri komputernya. Jadi kan agak ribet juga ya. Dan yang pastinya HypeOS ini gratis sampai dengan 4 worker, dan kalau misalkan kita mining lebih dari itu kita harus bayar ya. Bayarnya itu juga murah banget, sekitar di 3 US dollar untuk satu bulannya. Untuk satu rignya ya. Satu rig itu kita bayar hanya di 3 US dollar. Jika kita ingin menggunakan HypeOS ini, langkah pertama yang kita perlukan adalah kita harus download dahulu HypeOS-nya di website resminya, yaitu di hypeos.com. Nanti semua link akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Lalu untuk downloadnya kita pilih install dan pilih GPU. Kalau kalian punya ASIC, ya pakai ASIC juga bisa di sini. Untuk filenya saya pilih yang zip ya. Kalau kalian mau download yang torrent juga nggak apa-apa, itu sama aja. Yang kedua adalah setelah kita download HypeOS tadi, yang perlu kita download juga adalah Balena Etcher. Kegunaan Balena Etcher ini untuk flash HypeOS-nya ke dalam flashdisk ya. Lalu yang terakhir adalah kita siapkan flashdisk dulu. Itu flashdisknya minimal 8 GB. Jadi kita nggak perlu SSD ataupun HDD ya, atau harddisk ya. Jadi kita cukup menggunakan flashdisk aja miningnya. Ini paling kita download tadi ya, yaitu HypeOS versi yang 0.6, versi yang 203. Lalu ini adalah Balena Etcher-nya 1.5. Kalau sudah di-download dua ini dan flashdisknya sudah disiapkan, kita tinggal buka Balena Etcher-nya. Ini sudah masuk ke Balena Etcher-nya, lalu kita pilih filenya, yaitu file HypeOS-nya, dan kita pilih targetnya. Target ini adalah flashdisknya ya. Jadi kita pilih flashdisknya, misalkan ini flashdisknya, lalu select dan tinggal di flash ya. Jadi tinggal tunggu sampai selesai. Saya nggak nge-flashnya di sini karena ini sudah saya flash ya. Ini adalah hasilnya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, hasilnya itu akan seperti ini. Tapi baiknya cabut dahulu flashdisknya kalau sudah selesai, lalu dipasang lagi ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, di dalam flashdisk ini ada beberapa folder ya. Di sini folder network. Kalau misalkan kalian mining itu menggunakan WiFi, kalian bisa masukkan WiFi-nya di sini. Kalian masukkan username WiFi-nya, lalu masukkan password WiFi-nya yang di sini ya. Kalau misalkan kalian menggunakan koneksi Ethernet, nggak usah diisi ya, jadi tinggal colok aja ya ke mainboardnya. Ini sudah masuk di halaman HypeOS yang register ya, jadi kita tinggal masukin email di sini. Saya sudah mempersiapkan emailnya. Lalu login ini adalah nama kita ataupun nama farmnya nanti. Saya akan buat di sini adalah Cake Mining, biar keren gitu namanya. Lalu masukkan password. Password ini 8 karakter ya, dia pakai angka kombinasi ya, contohnya seperti ini biar lebih aman gitu. Kita masukkan, lalu kita tinggal klik aja kolom register. Jadi nggak boleh pakai spasi ternyata. Oke, kita register. Dia akan mengirimkan 6 kode ke email kita, jadi kita tinggal cek aja emailnya. Nah, ini sudah masuk ya, kodenya cepet juga masuknya. Tinggal kita kopikan kodenya, lalu masukkan, lalu tinggal di confirm. Dan sudah masuk di halaman awalnya. Yang pertama kali muncul adalah two factor atau 2FA ya. Ini adalah Google 2 kali verifikasi ya. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan itu ya silahkan di scan aja, nanti masukin. Tapi saya nggak akan pakai ini dulu karena ini hanya untuk sampel aja. Oke, langsung kita klik aja start di sini. Nah, jadi kita sudah punya farmnya di sini, kita sudah dibuatkan otomatis. Tapi kalau misalkan kalian mau buat farm lagi, kalian tinggal klik aja icon plus di sini. Kalian tinggal ketikkan nama, misalkan Cake Mining. Time zone-nya kita pilih yang Asia Bangkok nih. Bangkok. UTC plus 7, auto tag biarin aja semuanya hidup, lalu kita save. Nah, ini adalah masuk ke sini dia. Nah, ini adalah farm yang kedua ya, ini yang kita buat, lalu ini yang dibuat otomatis oleh HypeOS-nya. Kalau mau nge-delete farm ini, kita tinggal aja pilih
di sini ya, kita klik, lalu kita pilih setting, lalu kita scroll ke bawah, di sini ada Arspend setting, lalu kita remove parm, kita ketikkan yes, nanti parmnya akan kehapus ya. Jadi kita tinggal satu ya, karena kita gratisan, kita buatnya cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu setelah masuk ke parmnya, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat workernya. Kalian tinggal klik aja di sini ya, add one ini, tinggal diklik. Ini kita tinggal pilih GPU ataupun ASIC, karena saya menggunakan GPU jadi kita pilih aja GPU ya. Untuk namanya kita buatkan saja di sini Nvidia 1660 Super. Untuk tagnya kalian terserah ya, mau kasih tag apa, seperti Nvidia, warnanya kita pilih warna hijau di sini, koma, lalu GTX 1660 Super. Ini nggak harus kalian lakuin ya, jadi yang penting kita ada untuk teksnya. Deskripsinya terserah kalian, mau kalian tulis apa deskripsinya. Test mining, passwordnya kita biarin kosong aja ya, langsung kita add. Nah, ini kita sudah masuk ke worker kita. Jadi dari pack mining tadi, nah ini kita sudah punya worker namanya Nvidia 1160 Super. Kita klik ya, lalu kita download reconfig-nya. Kita download dahulu reconfig ini, dia hanya berbentuk file teks, lalu kita save. Kalau misalnya kan sudah di download, kita masukkan ke flash disknya ya, kita taruh aja di sini ya. Jadi kita taruhkan. Kalau sudah masuk, kita cabut flash disknya dan kita taruh di rig kita ya. Kita tinggal colok dan kita tinggal pilih bootingnya. Yang pertama itu adalah flash disk. Tunggu sebentar, saya akan colokin flash disknya dan kita akan cek ya apakah dia masuk atau enggak. Flash disknya udah saya masukin ke dalam rig miningnya dan sudah terbaca, sudah booting juga. Bootingnya lumayan agak lama ya, mungkin karena flash disk saya yang murahan ini. Kalau misalkan kalian ingin yang agak cepat, pilih aja flash disk yang USB 3 ya, jangan USB 2. Nah, ini sudah berhasil masuk ya, jadi sudah berhasil booting di rig mining saya. Mungkin bootingnya agak lama karena flash disk yang saya pakai itu bukan flash disk yang USB 3, jadi USB 2 yang Lexar ini ya. Ini sudah terbaca semua GPU-nya, saya ada 4 GPU. Yang pertama itu adalah 1160 Super, yang kedua juga sama, yang ketiga itu adalah GTX 1650 yang 4 GB, yang keempat itu atau yang terakhir yaitu 1160 Super. Jadi sudah terbaca semua di sini ya. Kecuali fan-nya di sini nggak kebaca satu, nggak tahu kenapa. Nanti kita coba cek ya. Jadi kalau misalkan GPU kalian itu ada yang tidak terbaca, coba aja cek dulu erasernya, mungkin bermasalah, tinggal dipindah-pindah aja ya. Lalu langkah yang kedua adalah kita masukkan wallet mining kita ya. Kalau misalkan kita ingin mining ETH ataupun mining Ergo, kita harus masukin dulu walletnya. Cara masukin walletnya itu kita klik aja di sini yang nama kita ya, pack mining, lalu account di sini. Nanti kita masuk ke wallet. Nah, lalu kita add wallet, koin atau tickernya kita pilih ETH karena kita akan memasukkan wallet Ethereum. Lalu alamat walletnya di sini saya juga sudah mempersiapkan. Lalu kita kopikan di sini, namanya kita buat aja Ether gitu ya. Lalu kita create. Nah, di sini sudah masuk. Yang kedua adalah kita akan memasukkan wallet dari Ergo. Kita add wallet lagi. Kalian bisa masukin wallet apa aja ya di sini ya. Itu banyak banget pilihannya. Ergo, alamat walletnya, namanya. Untuk source-nya sendiri itu nggak usah diisi ya. Tapi kalian kalau mau ngisinya juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan nggak usah diisi aja deh. Jadi nggak usah di tracker gitu ya. Lalu tinggal di create. Lalu kita kembali lagi ke farmnya ya. Kita kembali lagi ke pack mining tadi, ke workernya. Yang langkah ketiganya adalah kita setting dulu flag sheet-nya. Kita klik di sini flag sheet-nya. Jadi kita harus buat dulu create the flag sheet. Nah, ini adalah pilihan koin yang akan kita mining. Jadi misalkan kalau mau pilih mining ETH, kita pilih ya di sini ETH.
Lalu walletnya, nah ini adalah wallet yang kita persiapkan tadi, kita tinggal klik di sini. Ini adalah pool, jadi pool sudah ada di sini semua ya. Kalian mau mining di mana aja bisa. Kalau misalkan saya ingin mining di HypeOn ataupun kalian ingin mining di Nanopool juga ada. Ini kita contohkan saya di Nanopool ya. Konfigurasi servernya kita pilih Asia. Alamat email, karena Nanopool itu menganjurkan kita menggunakan email buat setting payoutnya. Jadi kalian masukkan email di sini ya. Email basing aja ya. Ini hanya untuk sebagai pasportnya aja ya. Nggak diisi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Lalu kita apply, lalu kita tinggal pilih software miningnya. Yang paling enak di HypeOS itu kita tinggal pilih aja ya. Di sini banyak banget ya. Misalkan kita mau milih dari LOL miner ataupun B miner, kalian tinggal pilih. Jadi di sini ada dua, jadi bisa mining menggunakan Nvidia dan AMD. Kalau tim Red Miner di sini kan khusus AMD, karena kita GPU-nya Nvidia, jadi kita pilih yang Nvidia. Kita pilih aja yang LOL miner, karena saya lebih senang yang ini. Kalian juga bisa milih ya, terserah kalian deh. Pokoknya kita pilih yang LOL miner ini. Kalau misalnya sudah semua dipilih, tinggal create flexit. Nah, kita sudah berhasil create flexitnya. Tapi karena di sini PGA kita berbeda ya, jadi kita harus mining koin-koin yang berbeda gitu. Kita cek lagi ya. Nah kan karena PGA saya berbeda ya, yang satu ini paling beda sendiri, yang 4 GB ini. Jadi ini nggak bisa mining Ethereum. Jadi gimana caranya biar 3 PGA ini aja yang mining Ethereum. Jadi di flexitnya itu kita ingat dulu ini ya, apa namanya, di pass-nya dulu. Ini kan JPU 0, JPU 1 dan JPU 3. Jadi 3 JPU ini yang kita pilih untuk mining Ethereum. Kita pilih lagi flexit. Lalu kita klik edit. Di setup miner konfigurasinya kita klik. Lalu di extra config argument kita tinggal klik ini ya, tanda seru ini. Lalu pilih yang device. Ini kita rubah ya sesuai dengan GPU kita. Yang pertama itu adalah 0, yang kedua itu adalah 1, yang ketiga adalah 3 ya. Nah, jadi 3 PGA ini, 3 device ini akan mining Ethereum ya, khusus mining Ethereum. Jadi di config ini dia tidak akan mining dengan menggunakan PGA yang GTX 1650. Jadi kita apply. Lalu yang GTX 1650-nya kita akan mining koin lainnya, seperti kita mining Ergo gitu. Gimana caranya? Kita tinggal tambah aja add miner sini, add miner lagi, koinnya kita pilih Ergo, alamat walletnya kita pilih lagi Ergo di sini, lalu poolnya kita pilih Nanopool juga, kita pilih server yang Asia, lalu kita apply. Untuk software miningnya kita akan menggunakan dari Nanominer, karena di sini yang cuma support untuk Nvidia itu cuma Nanominer ya. Kita klik di sini Nanominer, dan jangan lupa untuk setup konfigurasinya. Di sini ya, setup konfigurasinya, extra config argumentnya. Nah, kita tinggal pilih device-nya di sini. Taruh ke bawah device. Karena PGA saya tadi yang urutan ketiga ya, urutan ketiga itu berarti yang kedua. Jadi kita hapus semua di sini. Jadi 2. Kalau misalnya sudah kita rubah, kita tinggal klik apply change. Lalu kita klik update. Ini sudah terupdate ya. Gimana cara miningnya? Untuk cara mining di HypeOS itu gampang banget. Kita tinggal klik aja tombol roket ini ya. Jadi kita tinggal klik, nanti dia akan otomatis mining. Saya coba contohnya. Klik. Nah, ada notisnya, langsung apply aja. Tuh, nanti ada tulisan ini worker update ya. Jadi config-nya sudah berjalan. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu dulu instalasi dari minernya. Karena ini kan baru pertama kali, jadi HypeOS itu akan mendownload software minernya. Yang dia download itu adalah 2 ya. Yang pertama itu adalah dia akan mendownload LOL miner. Yang kedua itu adalah Nanominer. Itu nggak lama sih, tergantung dari koneksi internet kalian. Kalian bisa ngeceknya di monitoringnya ya, monitoring HypeOS-nya. Ini sepertinya sudah selesai download dan sudah berhasil mining karena hash rate-nya di sini sudah keluar ya.
ETH 61,24 MHz per second. Totally cost-nya untuk Ergo sendiri di 22. Ini belum di overclock ya, jadi ini standar bawaan PGA-nya. Inilah standar bawaannya. Untuk yang GTX 1160 Super itu di 20 MHz, dan ini ada juga yang di 22,3 ya. Jadi ini kita harus overclock dulu kalau mau meningkatin performa dari PGA-nya masing-masing. Cara overclocknya itu mudah banget. Kita stop mining dulu ya, biar nggak crash nanti. Kita stop mining dulu. Kita tunggu dulu sampai dia selesai miningnya, baru kita overclock ya. Nah, di sini sudah minernya sudah nggak jalan lagi ya. Cara overclocknya itu kita tinggal klik aja di sini, gambar speedometer ini. Kita klik di sini, overclocknya. Cara paling mudah overclock itu di HyperOS itu adalah kita pilih aja preset yang paling populer digunakan ya, seperti ini nih. Kita klik di sini. Lalu koin yang kita pilih adalah Ethereum. Nah, di sini adalah preset yang paling banyak digunakan ya. Jadi kita tinggal klik aja nih. Kita tinggal klik. Nah, nanti dia otomatis ke overclock ya. Min 1004 sama power limitnya di 75. Lalu kita apply. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan PGA yang sama. Kita tinggal pilih yang ini tadi ya. Kita apply lagi. Yang terakhir itu adalah yang ini ya, yang nomor 3 GPU 4-nya. Kita pilih lagi di sini. Overclock. Apply. Untuk GPU 2-nya ini kan berbeda nih, dia mining Ergo. Mungkin akan berbeda cara overclocknya ya. Kita tinggal klik lagi di sini. Coba kita cari yang paling populer di sini. Koinnya kita pilih Ergo. Nggak ada ya presetnya ya. Jadi kita overclock sendiri aja ya. Memorinya saya tambahin di 200. Nah, di HyperOS ini beda sama MSI Afterburn yang kalau misalkan kita overclock itu ya. Jadi kita harus tambah 2 kali lipat nih. Karena sini sudah ada keterangan ya. Kalau misalkan kita overclock itu biasanya nambah di 800 MHz, jadi kita dikalikan 2, jadi 1600. Nah, di sini kalau misalkan kita mau nambahin di 450 MHz, jadi kita harus tambahin 900. Untuk kecepatan fan-nya coba kita jangan auto ya, kita buat di 60%. Lalu power limitnya kita buat di 75. Lalu kita apply. Oh, ini lupa juga saya tadi, ini apa namanya, untuk fan-nya kita buat di 60%. Kalau auto itu terlalu panas ya. Tuh. Sudah kedengeran itu suara fan-nya. Itu fan-nya sudah jalan semua dan overclock-nya sepertinya sudah jalan. Dan mari kita coba mining lagi ya, kita restart miner. Nanti config-nya akan mengirim ke rig kita. Tadi kan speed standarnya tanpa di overclocking kan itu antara di 20 ya. Nanti kita coba cek berapa hash rate-nya ya. Biasanya sih 31. Coba kita refresh dulu ya. Masih belum berubah nih. Tunggu sebentar ya. Refresh lagi. Nah, ini sudah berubah di 28,16 MHz per second. Tapi ini sepertinya belum optimal. Kita tunggu lagi ya. Tapi kalau di monitornya sendiri sih sudah berubah. Kita hapus dulu ini biar nggak terlalu banyak gitu. Untuk overclock sendiri kalian bisa cari sweet spotnya ya. Kalian bisa eksperimen sendiri. Kira-kira di mana kira-kira dia koin itu bisa stabil gitu untuk di overclock ya. Bukan koin itu sih, maksudnya PGA ya. PGA itu stabil untuk di overclock. Ini lumayan agak lama ya dia muncul di sini ya. Nah, ini sudah berubah semua nih.
30, 31 dan 31 ya. Untuk auto request-nya sendiri ada di 25 MHz per second. Harusnya ini bisa tembus di lebih sih, tapi saya kurang berani overclocknya. Kalau untuk monitoringnya sendiri, kalau misalkan kalian itu menggunakan jaringan yang sama, kalian pilih yang ini ya. Remote access, kalian pilih Cell in a Box di sini. Kalian masukkan aja di sini user, lalu passwordnya itu 1, ini defaultnya ya. Nah, ini sudah masuk dan kalian ketikkan saja miner. Nah, ini adalah rig kita, jadi kita bisa monitoring. Kalau kita mau switch, kita tinggal pilih aja Ctrl A plus A ya, jadi 2 kali gitu ya. Nah, ini yang mining ergonya. Kalau mau kembali lagi ke Ethereum tadi, kita tinggal pilih aja A plus A lagi ya. Ini untuk monitoring dengan jaringan yang sama. Kalau misalkan kalian lagi di luar gitu, misalkan kalian menggunakan handphone, kalian mau remote access-nya tinggal pilih yang ini, dan Hype Cell Star ini kalian pilih. Karena kalau misalkan Cell in a Box ini nggak bisa dipakai ya kalau misalkan jaringan yang berbeda. Jadi kalian tinggal pilih ini. Ini saya close dulu. Tunggu dulu ini sampai loadingnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, kalian tinggal klik ini ya, di sini tanda panah ini. Maka dia akan tampilannya akan sama seperti tadi ya. Tinggal klik aja di sini miner gitu. Ini yang Ethereum dan ini yang Ergo. Jadi gitu ya untuk ngeremote-nya. Kalau misalkan kalian lagi di luar menggunakan jaringan yang berbeda dengan miner kalian pilih yang ini ya, Hype Cell Star ini. Kalau misalkan dengan jaringan yang sama, ataupun misalkan kalian menggunakan wifi yang sama, kalian pilih yang ini ya. Oke, itu saja video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya.